wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuria Arsy Hanan, NIM 22862300072 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Keterlibatan Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Serang tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan pilkada sebagai sarana rakyat memilih pemimpin di daerah secara langsung. Nah, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pilkada menghadapi tantangan itu serius seperti pelanggaran netralitas oleh kepala daerah. Nah, di Kabupaten Serang ini, Pilkada 2024 mencatat kasus pungutan suara ulang akibat dugaan keperpihakan kepala daerah terhadap pasangan calon tertentu. Nah, ini juga menyoroti pentingnya netralitas kepala daerah sebagai syarat demokrasi yang sehat. Nah, netralitas kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang melarang kepada daerah serta ASN untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau juga merugikan salah satu calon. Namun pelanggarannya juga tetap terjadi dan merusak integritas pemilu juga. Nah, pada rumusan masalah ini saya akan menjelaskan apa aja sih rumusan masalah terhadap ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana keterlibatan kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Serang. Yang kedua, bagaimana proses pemilihan kepala daerah tersebut. Nah, yang ketiga juga, apa dampak dan strategi kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Nah, adapun tujuan penelitian dalam untuk mengkaji peran kepala daerah yaitu dalam pilkada baik secara administrasi, sosial maupun politik, serta bagaimana netralitas dijaga atau dilanggar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang kajian teori tersebut. Nah, yang pertama adalah keterlibatan kepala daerah. Nah, keterlibatan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah atau disebut juga pilkada sangat penting karena mereka berfungsi sebagai aktor politik lokal dengan pengaruh yang besar dalam bentuk dinamika politik di daerah masing-masing. Sebagai pemimpin daerah, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi administratif dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Namun juga peran mereka tidak terbatas pada administrasi tersebut. Mereka juga berperan dalam mempengaruhi arah kebijakan lokal dan dapat menciptakan jaringan kekuatan yang bisa menentukan hasil dari pilkada tersebut. Nah, mereka seringkali memanfaatkan posisi dan kekuasaan yang dimiliki untuk menggalang dukungan bagi calon tertentu. Dalam konteks ini, kepala daerah dapat menggerakkan daya politik dan sosial seperti dukungan dari partai politik tersebut. Nah, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal lainnya. Keterlibatan ini juga mereka dalam proses politik ini tidak hanya mencerminkan kepentingan pribadi atau politik, tetapi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan legitimasi dan kekuasaan tersebut. Nah, mereka juga dalam rangka ini melanjutkan program-program pembangunan yang telah mereka rencanakan. Selain itu, kepala daerah juga yang mencalonkan diri kembali dalam pilkada tersebut menghadapi tantangan tersendiri. Mereka harus menunjukkan kinerja yang positif selama masa jabatan ini sebelumnya dan menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat. Kehadiran di arena pilkada tersebut menjadi penting untuk menentukan bagaimana visi dan misi mereka dapat diterima oleh publik. Dengan demikian, keterlibatan kepala daerah tersebut dalam pilkada bukan hanya strategi politik,
tetapi juga manifestasi dari harapan rakyat akan kepemimpinan yang efektif dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Menurut Sarbaini 2021, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini telah menunjukkan beberapa isu yang mencolok. Salah satu masalah utama yang terlihat adalah tingginya tingkat sengketa pemilihan yang diajukan Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya ada peran Pilkada 2024 di Kabupaten Serang. Dalam rangkanya ini menyambut Pilkada 2024, KPU Kabupaten Serang mengimplementasikan strategi sosialnya yang komprehensif untuk pendidikan pemilihan dengan mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu ofensif dan defensif. Pendekatan ofensif ini juga difokuskan untuk memperluas jangkauan ke pemilihan pemula yang merupakan kelompok yang memiliki potensi untuk memberikan suara dalam pemilihan ini. Sementara itu, pendekatan defensif dirancang untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi pemilihan yang sudah berpengalaman. Gunanya memastikan mereka tetap terlibat dalam proses demokrasi tersebut. Nah, strategi sosial ini dilaksanakan melalui berbagai metode seperti sosialisasi langsung yang meliputi seminar dan acara gerbek pasar, serta melalui sarana media sosial semakin populer dan efektif dalam menjangkau halayak luas dengan memanfaatkan berbagai cara ini. KPU Kabupaten Serang ini berharap bisa meningkatkan kesadaran dan mengetahui masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak suara mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Maisaro dan Fitriadi tahun 2024, strategi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang melibatkan pendekatan ofensif yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan menembus pasar baru, serta pendekatan defensif yang fokus pada upaya mempertahankan pemilih yang sudah ada. Hal ini mencerminkan komitmen KPU untuk menciptakan lingkungan pemilih yang lebih inklusif dan partisipatif. Nah, yang ketiga ada etika politik. Nah, media sosial menjadi arena utama dalam konsentrasi politik modern, termasuk dalam pemilihan kepala daerah atau bisa disebut pilkada. Dalam jurnal ini, Sari dan Irwanti tahun 2025 menekankan bagaimana komunikasi politik melalui media sosial mempengaruhi persepsi dan pilihan pemilihan. Media sosial menawarkan kecepatan dan jangkauan luas, tapi juga beresiko memperkuat disinformasi. Karena itu diperlukan pendekatan yang berbasis etika dalam setiap penyebaran pesan politik. Nah, strategi komunikasi berbasis etika harus kedepankan untuk membangun kepercayaan publik dalam pilkada. Sari dan Irwanti tahun 2025. Pesan politik yang etis mampu menjaga kualitas demokrasi lokal. Dalam mengkaji efek pesan Sari dan Irwanti 2025 menggunakan pendekatan sistematik ini untuk memetakan jenis-jenis pesan politik di media sosial. Mereka menemukan bahwa pesan positif memiliki daya resonansi lebih tinggi dibandingkan dengan serangan negatif. Ini juga menegaskan bahwa pentingnya mengedepankan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi politik pilkada. Yang sehat bergantung pada kualitas pesan beredar yang di masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pesan yang bersifat memecah belah harus ditekankan dengan adanya regulasi dan edukasi publik. Lagi-lagi, etika menjadi pondasi dalam membangun komunikasi politik yang sehat.
Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian kami ini adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, lokasi penelitian kami adalah di Kabupaten Serang, Banten. Nah, penelitian ini difokuskan pada kasus keterlibatan kepala daerah yang menyebabkan pemungutan suara ulang pada Pilkada 2024. Nah, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan KPU, Bawaslu, Panitia Pemungutan Suara dan Masyarakat. Data sekunder diperoleh hari dokumen hukum, jurnal artikel, berita, dan regulasi terkait ini. Teknis analisis data ini juga menggunakan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validaritas dijaga melalui triangulasi data dan konfirmasi narasumber tersebut. Nah, berdasarkan wawancara ini, kami menemukan bahwa keterlibatan kepala desa dalam mendukung salah satu calon ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilakukan PSU atau bisa disebut pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang ini. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran netralitas benar-benar terjadi dan berdampak langsung juga terhadap legitimasi hasil pemilu tersebut. Banyak warga yang kehilangan kepercayaan terhadap pemilu ini. Sementara itu, calon lainnya merasa dirugikan. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya edukasi politik dan menegaskan hukum yang tegas terhadap kepala daerah tersebut dan aparatur pemerintah yang melanggar netralitas itu sendiri. Nah, simpulan dari presentasi ini adalah keterlibatan kepala daerah dalam pilkada ini harus dilandasi prinsip netralitas dan etika politik. Nah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya menjaga netralitas kepala daerah dalam pilkada khususnya di Kabupaten Serang ini tersebut sendiri. Nah, netralitas kepala daerah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kunci terciptanya pemilu yang adil, demokratis, dan berintegritas. Nah, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.